Shalom, kembali kita berjumpa di dalam kelas ini. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ikut dalam kelas ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kiranya Tuhan juga memberikan kami hikmat untuk memahami setiap materi pelajaran yang akan kami pelajari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom, puji Tuhan, kita kembali di dalam kelas ini. Kita akan membahas materi kita dari bab yang ke-6, nilai-nilai dalam pernikahan. Bab sebelumnya kita telah membahas tentang pernikahan Kristen. Sekarang kita akan lihat nilai-nilai di dalam pernikahan. Yang pertama sekali kita mau lihat adalah Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya. Ini menjadi standar di dalam pernikahan Kristen, yaitu kekudusan. Pernikahan merupakan persekutuan, persatuan dan komitmen antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga Kristen di dalam kekudusan. Ya. Di dalam nilai-nilai dalam pernikahan ini yang pertama kita lihat adalah kekudusan dalam pernikahan. Ya. Berbicara tentang kudus artinya terpisah. Kehidupan kita terpisah dari kehidupan daging. Makanya di dalam sebuah pernikahan sebelumnya ada yang disebut dengan bimbingan pranikah. Nah, selama pranikah ini pasangan harus menjaga kekudusan, menjalani kehidupan tanpa noda. Ya, itu perlu. Kenapa? Supaya setelah hidup di dalam pernikahan, mereka sudah terbiasa ditanamkan nilai-nilai kekudusan. Ya. Jadi pernikahan itu adalah pernikahan kudus, pernikahan tanpa noda. Ya. Kenapa kita harus menjaga kekudusan pranikah dan setelah menikah? Karena dalam pernikahan itu Allah telah mengikatkan dirinya di dalam keluarga atau pernikahan itu. Pernikahan itu dilakukan di hadapan Allah dan diberkati oleh Allah sendiri melalui hambanya, para pendeta. Dikuduskan oleh Allah dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Jadi kita menjaga kekudusan itu hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena sifat Allah itu adalah kudus. Menjaga kekudusan berarti memelihara rumah tangga dengan kesetiaan, kejujuran, dan mengikatnya di dalam kasih. Ada keterbukaan. Jujur berarti pasangan itu sedang belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Poin yang kedua, membangun keluarga dalam kebenaran. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 ini berbicara tentang perkawinan. Ya. Keluarga harus membangun nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Suami dan istri harus benar di dalam bertingkah laku, bersikap satu dengan yang lain. Ayat yang ketiga dikatakan begini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Penting sekali dipahami oleh pasangan. Ya, suami harus memahaminya, istri harus memahaminya.
ada tiga kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam setiap pasangan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dan kebutuhan biologis. Ya, ayat ini berbicara tentang kebutuhan biologis. Tubuhnya bukan lagi milik suami tapi istri. Istri bukan lagi dia berhak atas tubuhnya tapi suami. Jadi kebenaran ini harus dipahami bersama-sama supaya keluarga itu hidup di dalam kerukunan. Ya. Ketika suami memenuhi kebutuhan istri, itu artinya suami mengasihi istri, ya. Dan istri harus memenuhi kebutuhan suami. Itu juga artinya bahwa istri tunduk kepada suami. Jadi kebenaran ini harus dipahami bersama-sama, ya. Mengasihi istri berarti harus memenuhi semua kebutuhannya, harus mengasihi secara totalitas. Dan sebaliknya istri harus tunduk seperti apapun keadaan sang suami. Seorang istri harus menunjukkan penundukan dirinya, karena itu gambaran bahwa istri memiliki penundukan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, nilai yang ketiga adalah kesetiaan di dalam pernikahan. Ya. Kesetiaan di dalam pernikahan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-19. Ya, sama-sama anak-anak sekalian, siapkan Alkitabnya, buka di dalam Matius pasal yang ke-19. Ya. Kita akan lihat ini perikopnya tentang perceraian, ya. Jadi kalian bisa baca di sana. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya di dalamnya harus ada kesetiaan, ya. Pernikahan itu adalah merupakan ungkapan kasih yang ada di antara kedua orang tersebut. Sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu yang disebut dengan monogami. Di dalam kekristenan tidak ada poligami, tidak ada poliandri. Ya, yang ada adalah monogami. Tidak ada pasangan yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak ada manusia dengan hewan. Itu tidak ada dalam kekristenan. Sekali lagi karena Allah menciptakan manusia laki-laki dengan perempuan. Jadi pernikahan tidak sejenis, ya. Pernikahan itu adalah persekutuan seumur hidup. Tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk memisahkan, ya, menceraikan kecuali Allah, karena Allah sendiri yang mengikat di dalamnya. Dalam kesetiaan, suami istri mencurahkan perhatiannya, kasih sayangnya untuk pasangannya. Jangan mencurahkan kasih sayangnya terhadap suami atau istri orang, tapi harus kepada suami istri, bahkan kepada anak-anak. Kesetiaan itu adalah kekudusan. Ya, kesetiaan itu merupakan kekudusan yang mencakup totalitas kehidupan. Ya. Jadi tidak hanya setia di dalam kasih sayang, tidak hanya dalam keuangan, tapi seluruhnya. Ya. Kesetiaan itu berarti menjaga seluruh aspek hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kesetiaan dalam pernikahan merupakan gambaran kehidupan Kristus dengan jemaatnya. Ya, jikalau jemaat atau gereja Kristus, gereja Tuhan sedang menanti kedatangan Kristus, dan ketika Kristus datang, hanya yang setia yang mendapat yang
terangkat bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya suami istri harus tetap ada di dalam kesetiaan. Karena kan dalam kesetiaan sama dengan menjaga kekudusan hidup. Lalu yang terakhir, nilai dalam pernikahan adalah kejujuran. Ya, pernikahan adalah perjanjian di hadapan Tuhan. Kejujuran merupakan keterbukaan antar pasangan. Ya, kadang jujur itu tidak enak, menyakitkan, tapi itu harus diterapkan. Kenapa kita harus jujur? Karena ketidakjujuran akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam keluarga. Contohnya keluarga Ishak dan Ribka. Di antara kedua pasangan suami istri tidak ada kejujuran. Ya, apa yang mau Ishak lakukan terhadap anaknya Esau, apa yang Ribka mau lakukan terhadap anaknya Yakub, tidak terbuka antara suami istri. Akibatnya anak jadi ribut. Ya, begitu juga dengan Delilah, berlaku curang terhadap Simson, sehingga berantakanlah keluarganya. Ingat, ya, ketidakjujuran akan menimbulkan masalah yang baru. Kesalahan apapun yang dilakukan, sekecil apapun, belajar terbuka, jujur terhadap pasangannya. Kalau kalian jujur terhadap orang tua, apapun yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat, jangan engkau tutup-tutupi. Akui kesalahanmu, maka akan ada jalan keluar. Tapi ketika engkau menutupinya, engkau berbohong, maka engkau menimbulkan masalah yang baru. Selesaikan masalahnya. Keterbukaan akan menumbuhkan kasih. Oh iya, semakin merasa dihargai, semakin merasa dicintai. Ada rasa aman yang timbul di dalamnya. Ada ketenangan, ada kebahagiaan. Kejujuran akan meniadakan prasangka atau pikiran negatif antar pasangan. Ya, papahnya pulang malam ada pekerjaan tambahan di kantor, harus kasih tahu sama istrinya, Bu, Ma, saya pulang terlambat karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jangan sampai belum pulang tapi tidak memberi kabar. Akhirnya istrinya mulai berpikir negatif, kemana ya? Apakah dia pergi sama perempuan lain, atau apakah terjadi sesuatu? Ya, jadi harus belajar jujur dan terbuka. Karena kejujuran pun akan mendatangkan pengampunan. Ketika kita terbuka atas kesalahan, maka pasangan kita akan belajar untuk mengampuni, memaafkan. Ini yang menjadi nilai-nilai dalam pernikahan. Ya, yang pertama, kekudusan, hidup di dalam kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Apa yang sudah disampaikan kiranya bisa memberikan pemahaman yang baru, wawasan yang baru pada kalian di dalam mempersiapkan kehidupan maupun di dalam keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.